Kali ini kita akan membahas tentang anestesi kedokteran gigi. Pada pembahasan kali ini, mind mapping dimulai dengan rasa nyeri yang akan diatasi dengan menggunakan anestesi kedokteran gigi, di mana anestesi tersebut dapat berupa anestesi lokal ataupun anestesi umum. Teknik yang digunakan dalam anestesi lokal dapat pada rahang atas maupun rahang bawah, dan ada juga komplikasi yang dapat terjadi ketika kita tidak menggunakan teknik yang tepat. Pada anestesi umum, ada juga beberapa hal yang harus kita perhatikan, seperti indikasi dan juga monitoring pasien. Gimana ya mekanisme terjadinya rasa nyeri? Rasa nyeri ini mekanismenya terjadi karena ada pengalaman sensorik dan emosional yang timbul akibat kerusakan jaringan. Rasa nyeri yang dirasa tergantung pada intensitas, seperti ringan, sedang, berat, kualitas, seperti tumpul, terbakar, tajam, dari durasi, seperti transien, intermiten, persisten, dan penyebarannya, mulai dari superficial, dalam, terlokalisir, atau difus. Rasa nyeri ini juga dapat menyebabkan pasien menjadi takut dan cemas. Secara klinis, takut sendiri adalah reaksi patologi terhadap objek tertentu. Contohnya, seperti takut terhadap jarum suntik atau tindakan ekstraksi. Sedangkan cemas adalah perasaan dari ketidaknyamanan yang objeknya tidak jelas dan belum pernah terjadi. Contohnya seperti cemas terhadap kunjungan ke dokter gigi. Pada gambar berikut ini, kita dapat melihat bahwa rasa sentuhan, rasa sakit, dan juga suhu diproses dalam lobus parietal di otak kita. Sedangkan emosi juga diproses dalam lobus frontal otak kita. Pada fisiologi rasa nyeri, dia melalui beberapa proses, mulai dari transduksi, transmisi, modulasi, persepsi, dan jadi interpretasi serta behavior. Transduksi adalah suatu proses di mana akhiran dari saraf aferen menerjemahkan stimulus, misalnya seperti tusukan jarum, itu ke dalam impuls nosiseptif. Yang kedua adalah transmisi, merupakan suatu proses di mana impuls disalurkan menuju cornudorsalis medulla spinalis, kemudian sepanjang traktus sensorik menuju otak. Yang ketiga adalah modulasi, merupakan proses amplifikasi sinyal neural terkait nyeri atau pain-related neural signal. Dan yang terakhir, persepsi nyeri. Nah, pada tahap ini kita akan mengalami kesadaran akan pengalaman nyeri. Secara garis besar, fisiologi nyeri ini melalui 5 proses utama, mulai dari stimulus berupa zat kimia, mekanik, termal, atau listrik, akan melalui proses reseptor, di mana diterima oleh reseptor nyeri nosiseptor yang ujung saraf bebasnya tersebar pada kulit, mukosa, dan struktur lainnya. Kemudian, melalui proses transmisi yang akan direspon oleh serabut A delta bermielin cepat mengantarkan impuls dan serabut C yang tidak bermielin lambat menghantarkan impuls. Pada proses keempat, melalui proses persepsi, di mana nyeri dapat disadari ataupun pada korteks cerebri dengan kualitas nyeri reaksi lebih berkompleks. Dan yang terakhir adalah respon, yaitu reaksi yang timbul ketika semua proses nyeri sudah terlewati. Bisa berupa gelisah, cemas, menangis, berkeringat, menggigil, dan lain-lain. Pada skema gambar berikut, dapat kita lihat bahwa rangsangan nyeri diterima oleh nosiseptor pada kulit bisa dengan intensitas yang tinggi maupun rendah, seperti peregangan dan suhu, serta oleh lesi jaringan. Sel yang mengalami nekrotik akan merilis K+ dan protein intraseluler. Peningkatan kadar K+ ekstraseluler akan menyebabkan depolarisasi nosiseptor, sedangkan protein pada beberapa keadaan akan menginfiltrasi mikroorganisme sehingga menyebabkan peradangan atau inflamasi. Akibatnya,
Mediator nyeri dilepaskan seperti leukotrien, prostaglandin E2, dan histamin yang akan merangsang nosiseptor sehingga rangsangan berbahaya dan tidak berbahaya dapat menyebabkan nyeri. Selain itu, juga mengakibatkan faktor pembekuan darah sehingga bradikinin dan serotonin akan terstimulasi dan merangsang nosiseptor. Jika terjadi oklusi pembuluh darah, maka akan terjadi iskemia yang akan menyebabkan akumulasi K+, ekstraseluler, dan H+, yang selanjutnya mengaktifkan nosiseptor. Histamin, bradikinin, dan prostaglandin E2 memiliki efek vasodilator, dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Hal ini menyebabkan edema lokal, tekanan jaringan meningkat, dan juga terjadi perangsangan nosiseptor. Bila nosiseptor terangsang, maka mereka melepaskan substansi peptida dan kalsitonin gen terkait peptida yang akan merangsang proses inflamasi dan juga menghasilkan vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Vasokonstriksi oleh serotonin diikuti oleh vasodilatasi mungkin juga bertanggung jawab untuk serangan migrain. Perangsangan nosiseptor inilah yang menyebabkan rasa nyeri. Sebenarnya, rasa sakit, cemas, dan takut merupakan hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Mari kita lihat posisi mereka. Rasa sakit selalu menempati posisi primer. Rasa cemas selalu menempati posisi sekunder. Nah, ada takut yang berada di posisi primer dan juga sekunder. Dia bisa pada posisi primer, bisa juga pada posisi sekunder. Dalam dunia medis, digunakanlah anestesi yang berguna untuk menghilangkan sensasi rasa sakit, sehingga diharapkan ketiganya, rasa sakit, cemas, dan takut, tidak menjadi halangan bagi pasien untuk melakukan perawatan gigi. Perawatan gigi apa saja sih yang bikin nyeri? Konservasi seperti root canal treatment, tumpat cavitas profunda. Pada bedah mulut ada ekstraksi, insisi, eksisi. Pada periodontia ada open flap, scaling and root planing. Ortodontia ada ortodonti cekat, lepasan. Serta prostodontia, preparasi abutment. Hampir semua perawatan gigi menimbulkan rasa nyeri. Pasien takut, cenderung menghindari perawatan gigi dan mulut, tidak mendapati jadwal temu, serta menghabiskan waktu dokter gigi untuk mengurangi rasa sakit, takut, dan cemasnya.